Produsen mobil Amerika Serikat Ford melaporkan kerugian bersih sebesar 11,1 miliar dolar Amerika pada kuartal keempat 2025. Melansir Xinhua 11 Februari 2026, realisasi ini menjadi kinerja kuartalan terburuk Ford sejak krisis keuangan global 2008. Pemirsa, Ford mencatat kerugian bersih 11,1 miliar dolar Amerika pada kuartal keempat 2025. Ya, kinerja ini menjadi yang terburuk sejak 2008 seiring tekanan tarif suku cadang, penurunan pendapatan, serta write-down besar pada program kendaraan listrik. Produsen mobil Amerika Serikat Ford melaporkan kerugian bersih sebesar 11,1 miliar dolar Amerika pada kuartal keempat 2025. Melansir Xinhua 11 Februari 2026, realisasi ini menjadi kinerja kuartalan terburuk Ford sejak krisis keuangan global 2008. Secara keseluruhan 2025, Ford mencatat kerugian bersih 8,2 miliar dolar Amerika. Angka ini menegaskan tekanan berat yang dihadapi perusahaan sepanjang tahun lalu. Pendapatan Ford pada kuartal keempat tercatat 45,9 miliar dolar Amerika, turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring perlambatan permintaan dan tekanan biaya. Ford mengaitkan penurunan kinerja kuartalan dengan biaya tarif suku cadang mobil sebesar 900 juta dolar Amerika. Untuk setahun penuh, beban tarif mencapai 2 miliar dolar Amerika atau lebih dari 2 kali lipat dari estimasi awal perusahaan. Selain tekanan tarif, Ford juga melakukan write-down untuk penurunan nilai program kendaraan listrik lebih dari 14 miliar dolar Amerika pada akhir tahun lalu. Angka ini mencerminkan penyesuaian strategi di tengah perlambatan pasar EV global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Logitech resmi meluncurkan mouse gaming G Pro X2 Super Strike dengan teknologi tombol haptik terbaru. Ya, perangkat seberat 61 gram ini mengusung sensor Hero 2 dengan tingkat sensitivitas 44.000 dpi, latensi rendah, serta daya tahan baterai hingga 90 jam. Logitech mengumumkan debut G Pro X2 Super Strike sebagai mouse gaming terbaru mereka. Perangkat ini menggantikan micro switch tradisional dengan teknologi Haptic Inductive Trigger System atau HITS pada tombol klik kiri dan kanan. Mouse ini hadir dengan desain ergonomis dan bobot sekitar 61 gram. Logitech menyematkan sensor Hero 2 dengan sensitivitas hingga 44.000 dpi untuk menghadirkan akurasi dan presisi tinggi saat bermain. Melalui teknologi HITS, pengguna dapat mengatur tingkat aktuasi dan sensasi klik hingga 6 tingkatan. Sistem induktif mampu mendeteksi kedalaman tekanan tanpa klik fisik dan memberikan umpan balik getar secara real-time. Logitech mengklaim teknologi ini menghadirkan latensi sangat rendah hingga 30 milidetik. Untuk konektivitas, mouse ini menggunakan teknologi nirkabel Lightspeed melalui USB dongle yang diklaim bebas latensi dan stabil untuk game e-sport. Daya tahan baterai disebut mencapai 90 jam dalam satu kali pengisian. Perangkat ini juga mendukung pengisian daya nirkabel melalui alas Logitech PowerPlay dan dipasarkan dengan harga 179,99 dolar Amerika atau sekitar 3 jutaan rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Spotify memproyeksikan laba operasional kuartal pertama 2026 melampaui ekspektasi pasar seiring pertumbuhan pengguna dan kenaikan harga langganan. Meski proyeksi pendapatan sedikit di bawah perkiraan analis, kinerja perseroan ditopang efisiensi biaya, ekspansi fitur berbasis AI, serta strategi baru di bawah kepemimpinan dua co-CEO. Platform streaming audio asal Swedia, Spotify memperkirakan laba operasional sebesar 660 juta euro pada kuartal pertama 2026. Akhirnya lebih tinggi dari estimasi analis sebesar 652,3 juta euro berdasarkan data LSEG. Prospek positif tersebut mendorong saham Spotify naik sekitar 12% dalam perdagangan prapasar pada 10 Februari 2026. Laporan ini menjadi yang pertama sejak Gustav Söderström dan Alex Norström resmi menjabat sebagai co-CEO menggantikan Daniel Ek yang beralih ke posisi chairman eksekutif. Meski laba diproyeksikan kuat, Spotify memperkirakan pendapatan kuartalan sebesar 4,5 miliar euro. Angka ini sedikit di bawah estimasi pasar sebesar 4,57 miliar euro.
Pada kuartal keempat 2025, pendapatan Spotify naik 7% menjadi 4,53 miliar euro. Namun pertumbuhan tersebut menjadi yang paling lambat sejak perusahaan melantai di bursa pada 2018. Kinerja laba ditopang kenaikan harga langganan di sejumlah pasar serta pemangkasan beban operasional. Spotify menaikkan harga paket premium bulanan menjadi $12,99 Amerika di Amerika Serikat, Estonia, dan Latvia setelah langkah serupa di lebih dari 150 pasar pada 2025. Untuk basis pengguna, Spotify memproyeksikan 759 juta pengguna aktif bulanan pada kuartal pertama. Angka ini di atas estimasi analis sebesar 753 juta pengguna. Spotify memperkirakan penambahan 3 juta pelanggan premium menjadi 293 juta, namun angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi pasar. Dari sisi profitabilitas, laba kotor naik 10% seiring penurunan beban operasional 10%. Margin laba kotor meningkat menjadi 33,1% dari 31,6% pada kuartal sebelumnya. Untuk memperkuat posisi di tengah persaingan dengan Apple dan Amazon, Spotify terus mengembangkan playlist berbasis AI, video podcast termasuk kerjasama dengan Netflix, serta ekspansi bisnis dari audiobook ke buku fisik. Berbagi sumber, iDeck Channel. Perusahaan migas Total Energies memangkas besaran target pembelian kembali saham di sepanjang kuartal 1 2026 menjadi $750 Amerika. Penurunan tersebut seiring dengan pelemahan harga minyak dunia yang berdampak pada pelemahan kinerja di tahun lalu. Raksasa perusahaan migas multinasional Total Energies menurunkan rencana target nilai pembelian kembali atau buyback saham. Penurunan tersebut seiring pelemahan harga minyak dunia yang berdampak pada tertekannya laba perusahaan. Manajemen perusahaan dalam rilis resmi menyebut target pembelian kembali saham Total Energies direvisi menjadi $750 juta Amerika pada kuartal 1 2026. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi di 3 bulan terakhir tahun 2025, yakni $1,5 miliar Amerika. Target $750 juta Amerika itu juga lebih rendah dari panduan yang terbitkan pada akhir tahun lalu. Total Energies menjadi perusahaan ketiga sekaligus terakhir dari jajaran produsen minyak dan gas terbesar Eropa yang merilis pelaporan kinerja, di mana sebelumnya Shell plc dan BP plc membukukan laporan kuartalan yang mengecewakan. Dan meski perusahaan-perusahaan minyak besar masih membukukan laba dalam jumlah besar, arus kas perusahaan minyak skala besar tergerus oleh penurunan harga minyak mentah sebesar 18% tahun lalu. Bagi sumber iDeck Channel. Pemirsa, Kering melaporkan penurunan penjualan kuartal keempat yang lebih kecil dari perkiraan pasar. Meski demikian, tekanan masih terjadi pada merek unggulan Gucci yang kembali mencatat penurunan pendapatan di tengah upaya manajemen mendorong pemulihan kinerja. Kering mencatat penjualan kuartal keempat sebesar 3,9 miliar euro atau sekitar $4,64 miliar Amerika. Angka ini turun 3% secara tahunan setelah disesuaikan dengan fluktuasi mata uang. Meski terkontraksi, realisasi tersebut lebih baik dari perkiraan analis yang memproyeksikan penurunan 5%. Data Visible Alpha menunjukkan hasil ini memberikan sedikit kelegaan bagi investor. Penurunan terbesar terjadi pada Gucci yang menyumbang sebagian besar keuntungan Kering. Pendapatan Gucci turun 10% lebih baik dari ekspektasi penurunan 12%. Meski lebih baik dari perkiraan, Gucci masih mencatat kuartal ke-10 berturut-turut dengan penurunan pendapatan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi CEO Luca De Meo untuk menghidupkan kembali performa merek unggulan tersebut. Kepala Keuangan Kering, Armel Paulo, menyatakan Gucci menunjukkan beberapa perbaikan pada akhir tahun lalu di hampir semua wilayah. Dorongan terutama berasal dari peluncuran produk baru dan penjualan tas tangan. Berbagai sumber, iDeck Channel.